NPM F0G020022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem perkemihan pada manusia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari Bunda Novianti, SST MKEP, dengan materinya sebagai berikut. Sistem perkemihan. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya proses penyaringan darah, sehingga darah bebas dari zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali oleh ginjal. Zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan larut ke dalam air dan akan keluar berupa urin. Organ-organ penyusun sistem perkemihan adalah 2 buah ginjal, 2 ureter, 2 vesika urinaria, dan 1 uretra. Ginjal. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostasi cairan tubuh secara baik. Ginjal berwarna coklat kemerahan berbentuk seperti biji kacang yang terletak di belakang peritorium pada kedua sisi vertebrata lumbalis 3 yang melekat langsung pada dinding abdomen. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepadistra yang besar. Fungsi ginjal meliputi 1. Mengatur volume cairan dalam tubuh. 2. Mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma. 3. Mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. 4. Ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme. 5. Fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal mempunyai selubung, yakni kapsula fibrosa, kapsula adiposa, fascia renalis, corpus adiposa pararenal. Bagian-bagian nefron. 1. Glomerulus merupakan golongan atau anyaman kapiler yang terletak di dalam kapsula Bowman atau ujung buntut tubulus ginjal yang bentuknya seperti kapsula cekung, menutupi glomerulus yang saling melilitkan diri. Glomerulus menerima darah dari arteriola efferent dan meneruskan darah ke sistem vena melalui arteriola efferent. Natrium secara bebas diliterasi di dalam glomerulus sesuai dengan konsentrasi dalam plasma. Kalium juga difiltrasi secara bebas, diperkirakan 10-20% kalium plasma yang terikat oleh protein yang tidak bebas difiltrasi, sehingga kalium dalam keadaan normal. 2. Tubulus proximal computa. Tubulus ginjal yang langsung berhubungan dengan kapsula Bowman dengan panjang 15 mm dan diameter 55 mm. Bentuknya berkelok-kelok menjalar dari korteks ke bagian medula dan kembali ke korteks. Sekitar 2/3 dari natrium yang terfiltrasi diabsorpsi secara isotomik bersama klorida dan melibatkan transport aktif natrium. Peningkatan diabsorpsi natrium akan mengurangi pengeluaran air dan natrium. Hal ini dapat mengganggu pengeceran dan pemekatan urin yang normal. Kalium diabsorpsi dari 70% kemungkinan dengan mekanisme transportasi aktif kan terpisah dari diabsorpsi natrium. 3. Alsa Hendon. Bentuknya lurus dan tebal, diteruskan ke segmen tipis selanjutnya ke segmen tebal. Panjangnya 12 mm. Total panjang alsa Hendon 2-14 mm. Klorida secara aktif diserap kembali pada cabang alsa Hendon. Dan natrium bergerak secara pasif untuk mempertahankan kenetralan listrik sekitar 25% natrium dan difiltrasi diserap kembali karena neveron bersifat tidak permeable terhadap air. Si klorida dan natrium depas ascendant untuk pemekatan urin. Guna mampu membantu mempertahankan integritas radiasi konsentrasi medula, kalium terfiltrasi sekitar 20-25 diabsorpsi pada lengkung Hendon. Proses pasti terjadi karena gradien elektroniknya yang timbul sebagai akibat dari reaksi reabsorpsi aktif klorida pada segmen nefron ini. 4. Tubulus distal computa. Bagian tubulus ginjal yang berkelok-kelok dan jauh letaknya dari kapsula Bowman, panjangnya 5 mm. Tubulus diksal dari masing-masing nefron bermuara ke ductus colligens yang panjangnya 20 mm.
Masing-masing ductus Golgi berjalan melalui korteks dan medula ginjal, bersatu membentuk suatu ductus yang berjalan lurus dan bermuara ke dalam ductus, dan ini seterusnya menuju calyx minor ke calyx malam. Akhirnya mengosongkan isinya ke dalam transfus manalis pada aspek masing-masing piramid medula ginjal. Panjang nefron keseluruhan ditambah dengan ductus Golgi 45-65 mm. Nefron yang berasal dari glomerulus cortex atau nefron cortex mempunyai ansa Hendon yang memanjang ke dalam piramid medula. 5. Ductus Golgi medula kan merupakan saluran metabolik tidak aktif, tetapi pengaturan secara halus ekspresif natrium urin terjadi di sini dengan aldosteron yang paling berperan terhadap reabsorpsi natrium. Peningkatan aldosteron dihubungkan dengan peningkatan terabsorpsi natrium. Ductus ini memiliki kemampuan mengabsorpsi dan menyekresi kalium. Terabsorpsi aktif kalium murni terjadi dalam ductus Golgi medula. Ureter terdiri dari dua buah saluran, masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria, panjangnya 25-30 cm, dengan panjang penampang 0,5 cm, mempunyai 3 jepitan sepanjang jalan. Sela ginjal berhubungan dengan ureter menjadi kaku ketika melewati tepi valvis, dan ureter menembus kandung kemih. Lapisan ureter terdiri dari jaringan fibrosa, otot polos, dan mukosa. Fungsinya menyalurkan hasil ekskresi ginjal menuju kandung kemih. Vesika urinaria terletak tepat di belakang posterior pubis, bagian di tempat menyimpan urin. Ke dinding otot kuat bentuknya bervariasi sesuai dengan jumlah urin yang dikandung. Vesika urinaria pada waktu kosong terletak Di apeks vesika urinaria di belakang tepi atas sintesis pubis permukaan posterior vesika urinaria berbentuk segitiga merupakan muara ureter dan sudut inferior membentuk uretra. Uretra merupakan alur sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang fungsinya mengalurkan urin keluar. Panjang uretra laki-laki 17,5 sampai 20 cm, mulai dari orifisium uretra internal dalam vesika urinaria sampai orifisium uretra eksternal pada penis. Panjang uretra wanita 4 cm, mulainya dari orifisio uretra internal sampai orifisium uretra eksternal. Uretra ini terdapat di belakang cervix pada dinding anterior vagina, menjulur optik ke bawah dan menghadap ke depan. Proses pembentukan urin terjadi menjadi 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Cairan yang akan disaring oleh nefron dibawa oleh darah ke glomerulus setiap hari. Ada sebanyak 180 liter air yang bisa disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap saat darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal tinggi sehingga air menuju ke glomerulus. Isi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. L berwarna hitam adalah aliran reabsorpsi, sedangkan yang berwarna biru adalah sekresi. Pada tubulus proksimal terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion hidrogen dan sisa obat-obatan. Kemudian aliran urin menurun mengikuti pembuluh dan sampai di lengkung Henle, di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl. Reabsorpsi NaCl, air, ion bikarbonat, sekresi ion kalium, dan ion hidrogen terjadi di tubulus cortotus distal. Tubulus distal berakhir di saluran pengumpul. Saluran pengumpul melakukan reabsorpsi jika tumbuh kekurangan cairan dan mineral. Hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan dikumpulkan menjadi urin. Itulah penjelasan mengenai sistem perkemihan pada manusia. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.